ini, mohon izin kepada Bapak dan Ibu, demi hikmatnya kegiatan ini, izinkan saya untuk memulai dan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Kepala Distikpora Kabupaten Pangandaran beserta jajarannya, yang terhormat Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cijulang, yang kami hormati seluruh ketua ranting beserta jajaran pengurus, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Kecamatan Cijulang, serta yang kami banggakan Bapak dan Ibu guru hebat peserta kajian subuh pagi hari ini. Untuk mengawali kebersamaan kita agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dian Endriana SPD. Kepada Bapak Dian, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza. Yulqa wa a'naba. Yulqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ka'san dihaqa. La yasma'una fiha walakin Allah jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman
لا يملكون منه خطابا الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. Recording in progress. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Bapak Dian Endriana SPD. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menunggu waktu lama lagi ya Bapak Ibu. Kini kita memasuki acara inti, yaitu penyajian ceramah subuh berkumpul bersama orang soleh dengan tema pentingnya bersuci dari najis, yang akan disajikan oleh Bapak Roni Saroni SPD. Agar diskusi dan pemaparan materi berjalan dengan lancar dan terarah, sesi ini akan dipandu langsung oleh rekan moderator kita, yaitu Ibu Elsa Dita Pitria. Kepadanya dipersilakan. Baik, cek Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, Ibu. Ya, siap. Terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Ajib. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak Ibu hadirin semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih dan selamat datang di acara kajian subuh ini dengan tema pentingnya bersuci dari najis. Pada hari ini, Senin, tepatnya hari ke-12 Ramadan, bersama saya Elsa Dita Pitria yang akan memandu jalannya kajian subuh bersama orang soleh pada hari ini. Sudah kita ketahui bahwa singkatnya istinja itu adalah bersuci dari najis. Nah, itu semua akan dibahas oleh penceramah kita. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan bersama-sama pemaparan materi kajian ini oleh Bapak Roni Saroni SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah dukuh. Baca salam kok tunduh. Cenghar sahatuluh. Alit. Ini Pak. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaquli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak terasa kita puasa sudah berada di babak 12 besar. Semoga segala amal ibadah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Cipora Kabupaten Pangandaran yang hormati, tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini akan membahas istinja, pentingnya bersuci dari hadis, dari najis. Nek
Ibu dinaikkan, Bu. Hakikat istinja adalah proses pembersihan najis yang dikeluarkan dari kubul dan dubur, yaitu dari lubang depan dan lubang belakang, menggunakan air atau benda suci lainnya. Di sini benda suci lainnya tidak bebas Ibu Bapak, tetapi kita menggunakan batu. Selain di air, menggunakan batu. Kalau zaman dulu kita semenjak kecil biasanya kita itu istinja itu karena belum tahu, kadang-kadang kita itu mengambil pepohonan, daun pepohonan, kita bersihkan. Tetapi ada juga biasanya, apalagi kalau laki-laki, anak-anak zaman dulu mungkin pada Pak Ismail, balad-balad seperti itu, biasanya kalau di hutan kan tidak ada air. Biasanya istilah kita meper, apalagi ada pelepah kelapanya Pak Ismail, anu kapanasan, dimiringkan, berarti kita duduk dari atas, sosod dika anak aduh eta mani marina aya deui biasanya pohon pisang itu yang kepanasan dimiringkan, kita duduk langsung kita berseluncur ke bawah deui, enak terasa. Dulu ada istilah dolbon, dolbon ada dolwah, berarti dolbon dolwah. Sekarang mah tidak ada juga sekarang mah cenwah, cenbon, cenir. Jadi micen di kebun, micen di sawah, micen di air. Tah itu semua ternyata tidak boleh dilaksanakan seperti itu, tetapi harus dengan batu Pak Mail, batu 3 atau batu yang juruknya bertiga, bisa dioleskan ke dubur, kubul, ke dubur kita sampai 3 kali Pak Mail. Hal ini, tindakan ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan bagian dari toharoh. Artinya ini bukan main-main, tetapi ini bagian daripada bersuci yang mutlak untuk menjadi syarat sahnya sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak akan diterima ibadah seseorang apabila di dalam badannya, pakaiannya, tempatnya itu masih ada najis. Itu tidak diterima ibadah mahdoh dan ibadah guer mahdoh dikarenakan ada najis. Dalil Al-Quran tentang pentingnya bersuci, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Next. Syarat istinja yang sempurna. Yang pertama di sini ada 3. Yang pertama menghilangkan rasanya. Yang kedua menghilangkan baunya. Yang ketiga menghilangkan warnanya. Tentu ini ada rasanya, biasanya rasanya itu pahit. Terus baunya menyengat, hanseur mencek urang mah. Komo lamun tos ayeuna urang saur jeung jengkol atawa putih. Kacipta upami urang buang air kecil.
nya kaciptanya bauna tah eta kedah dihilangkeun. Terus next rukun Ibu, rukun istinja ada 4. Yang pertama orang yang beristinja, yang kedua orang yang diistinjakan yaitu ada yang keluar dari kubur dan dubur, atau istilah kita hasafatun bil farji. Hasapah itu kepunyaan laki-laki, farji itu kepunyaan perempuan. Yang ketiga ada yang sesuatu keluar dari lubang jalan kotor antara lubang depan dan lubang belakang. Yang keempat, cara bersihnya yaitu dengan air dan batu tadi. Jadi cara membersihkannya dengan air dan batu. Macam-macam najis dalam fikih, najis yang berkaitan dengan istinja termasuk najis ringan hingga sedang. Najisnya ringan dan sedang. Yang pertama adalah najis muhopapah. Najis ini contohnya air kencing bayi yang baru minum ASI, jadi belum minum apa-apa, itu najis muhopapah. Jadi belum dikasih pisang, belum dikasih roti, baru ASI, berarti sebelum 2 tahun. Ini cukup hanya membersihkan dengan membersihkan air pada najis, artinya hanya bisa disiram ke tembok kan kelihatan, mungkin warnanya udah kuning, kalau di baju ada rasa bau, ada kelihatan. Jadi ini bisa hanya disiram. Yang kedua, najis wasitoh. Ini najis sedang yang sering berkaitan dengan istinja, contohnya air kencing orang dewasa. Yang kedua, tinja kotoran manusia. Yang ketiga, majdi, yaitu cairan bening sebelum mani. Yang keempat, wadi, cairan putih kental sebelum buang air kecil. Hanya dibasuh dengan air hingga warna, bau, dan rasanya hilang. Yang ketiga, najis mugoladoh. Ini najis mugoladoh, najis yang berat. Ini berkaitan biasanya yang berasal dari anjing dan babi. Cara menghilangkannya ini begitu berat, begitu susah, harus dengan memakai tanah. Bisa aja sekarang umpamanya ada kolam tapi kolamnya agak besar, biasanya kita kubur dulu biar berbentuk keruh, nanti bisa disiramkan ke najis yang tadi 7 kali. Yang terakhir tentu harus dengan airnya yang bening. Next, Said, 7. Adab masuk dan keluar WC. Nah, ini tentu kita semua sering masuk dan keluar WC. Apabila masuk, dahulukan kaki kiri. Ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal hubaisi, yang artinya dengan namamu ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan, kotoran, dan segala yang kotor. Tentu
keluarnya dahulukan kaki kanan. Jangan sampai terbalik. Keluar pakai kaki kanan dengan mengucapkan Alhamdulillahidadi adhaba anid da'wa apuni, yang artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan penyakit dan menyehatkan aku. Set. Naik Bu, sudah. Praktek. Sekarang praktek istinja yang benar. Yang pertama adalah basuh dengan tangan kiri. Yang kedua, gunakan air suci atau benda suci. Yang ketiga, pastikan bersih sempurna dari rasa bau dan warna. Next. Slide ke-9. Hikmahnya istinja. Hikmah istinja bagi kita semua, yang pertama adalah menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga kesucian ibadah. Yang ketiga, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terhindar dari azab kubur. Yang kelima, membiasakan hidup sehat dan disiplin. Bahwa ada seorang sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah bahwa di akhirat nanti ada orang yang disiksa sampai habis badannya, terus dibersihkan lagi menjadi badan lagi, terus disiksa lagi sampai hancur lebur, terus seperti itu. Kenapa ya Rasul seperti itu? Itulah orang-orang yang tidak bisa menjaga kesucian dari kemaluannya. Jadi biasanya kencingnya sambil berdiri, terus di mana aja, itulah azab yang akan timbul. Terima kasih. Sebagai penutup, semoga apa yang diceritakan, apa yang disampaikan mendapat manfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya, karena ini lagi belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk pemaparan materi sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, sesi tanya jawab. Dikarenakan waktu sebentar lagi sudah siang, maka saya batasi dulu pertanyaan, hanya satu pertanyaan. Nanti kita lihat di waktu nanti apakah masih ada waktu atau tidak. Silahkan untuk Bapak Dede Setiawan untuk bertanya. Terima kasih Ibu Moderator. Tidak banyak yang ingin saya tanyakan. Ini Pak Roni, dalam kehidupan sehari-hari kita kan pasti memegang uang. Nah, di dalam uang tersebut, dia pas saja pasti mau kemana-mana pasti memegang uang. Nah, gini yang saya tanyakan. Kita kalau misalkan menjadi seorang pedagang, kita tahu orang tersebut itu mempunyai hewan peliharaan, bisa dikatakan anjing. Nah, dia membeli sesuatu kepada kita. Di dalam uang tersebut, apakah terkena najis atau tidak? Tapi kita tahu orang tersebut mempunyai anjing. Nah, apakah kita harus istinja menggunakan tanah atau yang tadi Bapak katakan seperti itu? Nah, yang kedua, kan kita kalau ke masjid untuk laki-laki itu kan sholat Jumat ya. Nah, pasti kita membawa uang untuk mengisi keropak atau mengisi infak. Nah, kita itu tidak tahu uang ini apakah terkena najis atau tidak. Hal itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak mau dijawab sekarang atau bagaimana? Dijawab aja dulu ya. Ya, baik. Barangkali nanti akan ada yang menambahkan, kita sharing ya. Bahwa dalam kitab Safinah istinja itu istahroja yastahriju istihrojan fahuwa mustahrijun. Ini sulasi majid dalam kitab Safinah itu masalah fikih. Tadi yang tanyakan kata Pak Dede, terima kasih Pak Dede, baik sekali. Ini bagaimana kita seumpamanya berdagang. Kita sudah tahu si pembeli itu mempunyai anjing atau babi lah. Karena kita sudah tahu bahwa itu uang penjualan dari anjing dan babi, otomatis kita tidak boleh untuk menerimanya. Bukan berarti uangnya harus dibersihkan, terus disucikan, tidak. Berarti itu haram Pak Dede, haram. Jadi menjualnya juga haram, membelinya juga haram, memakannya juga haram, menerimanya juga haram. Itu yang pertama Pak Dede. Yang kedua, ini biasanya kita kalau ke masjid, ini terutama laki-laki, bahwa kemarin juga perempuan, kalau umpamanya sekarang pingin sama dengan laki-laki pergi ke masjid ibadahnya, silakan aja di rumah menyiapkan apa makanan yang akan dimakan oleh laki-laki yang habis Jumatan. Ini Pak Dede, perkara uang untuk ke Koropak, ini yang pertama kan kita tidak tahu. Yang namanya tidak tahu Pak Dede, jangankan uang untuk ke Koropak, makan aja kalau lagi puasa kita lupa, tidak tahu lagi berpuasa, itu tidak apa-apa. Jadi Pak Dede, memasukkan uang ke Koropak kalau emang itu uangnya tidak tahu dari mananya, yang penting dari kemarin yaitu iktikad kita adalah niat. Niat kita adalah sodakotun jariyatun, sodakoh untuk pembangunan masjid. Itu Pak Dede. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan, Bu Operator. Ya, Bapak Dede bagaimana jawabannya? Apakah sudah mengerti atau masih kurang? Ini untuk pertanyaan yang pertama bukan hal jual beli, tapi kita sebagai pedagang misalkan berhak menerima uang tersebut apa menolak, jangan membeli di sini, seperti itu maksudnya. Terima kasih. Oh, itu Pak Dede jelas harus menolak karena tadi juga Pak Dede tahu ya, kecuali kalau tidak tahu, tapi tentu Pak Dede menolaknya dengan secara halus, kita dekati, kita ngobrol, kita bagaimana gitu. Jadi menolaknya secara halus, karena kalau secara langsung mungkin kan tidak enak. Jadi kita pakai adab, adat kita. Terima kasih Pak Dede. Itu barangkali Pak Dede. Siap Pak Roni, terima kasih. Izin menambahkan? Iya. Ya, silahkan Ibu. Monggo Bu, monggo. Ya, jadi hapuntenna serta acananya anu sakaterang abi apabila uang kan bentuknya tidak basahnya Pak. Jadi meskipun habis memegang anjing, tapi uang tersebut itu suci gitu dan boleh langsung disimpan, karena ketika yang tidak boleh itu kita bersentuhan dengan langsung dengan bendanya langsung gitu, dengan najisnya langsung secara basah gitu, kontak langsung nanata. Jadi pami kering sareng kering mah henteu janten non masalah gitu, anu sakaterang abi sapertos gitu. Bilih ti anu sanes aya iya bilih lepat abi gitu, abi kantos terangna sapertos gitu, janten antawis apa mi kering sareng kering mah henteu janten nanaon gitu. Atur nuhun. Ibu punten tapi namihan Nuhun. ditentukan sanes perkais uang basah najis dan tidak najis, tapi yang ditanyakan ini membeli kepada kita tetapi uangnya hasil jual jual gitu, beli hewan haram ya, gitu. betul kata Ibu. Oh iya, ya itu tidak boleh Nah, kalau ya. itu. Ya,
Iya, disangki teh uang nana teh gitu si orang tersebut teh habis memegang anjing terus membeli kepada kita, jadi uang nana teh haram najis henteu gitu maksudnya. Uhun apa mi kitu mah uhun. Nah, hatur nuhun hapuntenna. iya, mohon. Mangga sami. Tapi Mangga. nuhun eta hapuntenna sapertos ibu tadi dugikeun nuhun anu katangkap ku abdi mah sapertos gitu, ketika seseorang yang memiliki anjing kemudian ia memegang benda katakanlah uang, nah si uangnya itu kemudian dibelanjakan kepada kita misalkan yang tidak tahu. Nah Pak Roni mungkin arahnya ke sana, bukan ke jual beli, perkara jual belinya bukan Pak. Ya, betul seperti itu, Pak. Arahnya ke sana. Ya, iya. Ya, berarti betul dua-duanya juga betul ya. Monggo. Tambihan Pak, tambihan punten. Sebagai bentuk kehati-hatian Mangga. pamikeun etana base artosna gitu kan terang ngingu anjing. Bayarna ngangge kris we Pak. Tiasa Pak. Langkung aman. Saya pisan sama tuh aman itu. Mangga. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Melihat waktu sudah pukul 5.37, mungkin ada sedikit waktu lagi untuk satu pertanyaan. Namun saya batasi ya, mohon maaf Bapak sesingkat-singkatnya. Kepada Bapak Jajat, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni, narasumber, izinkan saya bertanya. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa metabolisme tubuh kita itu semakin hari atau semakin tua semakin mengendur begitu ya. Perihal pertanyaan saya tadi mungkin berkaitan dengan menjaga dari air kencing. Karaos usia-usia 40 ke atas mah Pak eta Pak Roni sok asa tahapan kinten untuk menjaga atau mensiasati, atau kiranya yang alangkah lebih baiknya bagaimana supaya kita atau air dari kencing tersebut tidak terbawa sholat. Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Jajat, langsung jawab aja ya Ibu Operator, bahwa air kencing apalagi kita umpamanya sudah ujur lah, jadi usia sudah tua, mungkin tidak muda lagi. Bahkan kita sering lihat betul Pak, apabila seorang kencing apalagi yang namanya perempuan, biasanya kencing di yang agak jauh ke sumur umpamanya ya, biasanya si celananya itu berada di bawah gini Pak, itu sampai jalan otomatis itu pasti ngecelak Pak. Terus untuk laki-laki juga seperti itu Pak, kita kencing di agak jauh biasanya, kadang-kadang ngecret karena celana panjang, karena naon tah. Nah, untuk mensiasatinya Pak, kata saya mah yang terasa umpamanya sesudah wudhu kita mau sholat, makanya diharuskan bergantilah itu celana. Jadi nanti kita bisa lihat celana kita kan tadinya berarti baru, kalau umpamanya celana kita basah, wah berarti ini otomatis keluar lagi Pak, berarti itu harus wudhu lagi Pak. Tetapi kalau umpamanya udah 3 kali seperti itu, wah mungkin itu mah penyakit musi, mungkin itu ada rusuh Pak, ada keringanan karena faktor usia, itu bisa dilaksanakan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi barangkali ada yang mau menambahkan gitu, jawabannya seperti itu Pak, mohon maaf. Izin menambahkan Pak. Monggo. Menurut simkuring terkait tadinya apa misalnya tong sudah ada cusret geuning Pak anu 3B teh geuning nya anu sok boson beser sareng naon jadi
Dengannya kumaha carana pamikiat-kiatna urang misalnya tos sapertos kitu tah diantabisna kan tos kalebetkeun kana jami nu langgeng hadas eta teh Pak. Jantan upami urang tos kaayaan sapertos kitu atanapi nuju batuk lah gini sok rada wurwer komo istri mah kitu nya. Batuk saalit asa rada ayan etanya kababayan gitu saalit. Tah upami misalnya dalam keadaan seperti itu cara-caranya yaitu wuduna itu harus setelah masuk waktu. Jadi kan biasanya jalmi normal mah biasanya pada sholat duhur jam 11 tos tiasa abdas gitu tanya urang mah pami teu batal mah sampai ka duhur sampai ka asar deui oge teu nanaon nya nganggo abdas nu eta. Tapi supamina urang dalam keadaan seperti itu Pak, menurut Abi ka Papenak Simkuring upami neme waktu duhur non upami lebet waktu neme abdas neme netepan. Mun misalna aya deui nya asa aya deui sabuat netepan da eta mah tos wudur teh sur Bapak tadi leres margi urangna penginten tos di luar kendali kita eta mah tapi kanggo persiapanna kanggo urang unu tos sapertos kitu mah jantan upami abdas kedah tos lebet waktos netepan gitu kanggo bersuci atanapi abdas kanggo jalmi anu langgeng hadas kalebetna pami tos kitu itu penginten Pak penambihanana salit. Oh, mana tuh Pak Jajat menawi cekap Pak Jajat cekap atau napi Cekap Pak Roni cekap atau nuhun tambahanana Ibu namanya. atur nuhun. Siap. Mangga Terima kasih Ibu Bapak, operator. terima kasih Ibu yang telah menambahkan jawabannya. Dikarenakan waktu sebentar lagi sudah selesai, untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin ditanyakan atau masih ada pertanyaan, insya Allah nanti kita adakan diskusi di lain waktu ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh sesi diskusi telah selesai. Terima kasih kepada penceramah atas ketersediaannya berbagi ilmu pada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan atau diimplementasikan oleh kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Tadi di awal saya awali dengan pantun, maka sekarang di akhir juga harus diakhiri dengan pantun. Minta cakepnya satu kali lagi ya Bapak Ibu. Sae. Buah mangga enak rasanya. Aja. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya kembalikan ke MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu moderator dan Bapak Roni Saroni atas materi yang sangat mencerahkan jiwa. Terima kasih mengingatkan kami bahwa kesucian adalah pondasi utama ibadah. Seringkali kita fokus pada khususnya sholat, namun lupa pada detail kecil tentang najis. Semoga ilmu ini menjadikan ibadah kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini, menjadikan kita lebih sempurna dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, setelah menyimak ilmu yang bermanfaat, mari kita mengetuk pintu langit dengan doa bersama agar ibadah puasa dan tugas keguruan kita menjadi lapang dan ladang amal jariah. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Mumu Mulyadi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberkahi dalam kegiatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya bagi li jalali wajhikal karim. Sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mumu, Bapak Ibu guru hebat yang dirahmati Allah. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan bukan pantun ya Bapak Ibu, tetapi penyemangat motivasi untuk kita semua hari ini, hari Senin yang penuh dengan semangat yang luar biasa. Menjadi guru adalah tugas mulia. Namun, menjaga keikhlasan di bulan Ramadan adalah cahaya. Bapak dan Ibu guru adalah orang-orang pilihan yang dititipi amanah oleh Allah untuk menjaga fitrah anak-anak kita. Tetaplah menjadi pribadi yang bersih hatinya, yang sabar tutur katanya, dan mulia akhlaknya. Semoga lelah kita menjadi lilah dan payah kita menjadi berkah bagi keluarga kita di rumah. Tetaplah menjadi pelita meski di tengah lelahnya raga yang berpuasa. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu guru hebat di Kecamatan Cijulang. Saya Nina Ratnaningsih selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit beserta keluarga dari Ranting Cibanten. Waalaikumsalam. Terima kasih.